Oke, jadi saat ini dalam seminar untuk Senior Youth Leadership Training untuk Unikonvensi Indonesia Kawasan Timur, dan sangat bersyukur pada malam hari ini oleh karena kita ada pada seminar yang ke-9. Seminar yang ke-9, orang muda menjangkau keluar. Bagaimana orang muda menjangkau keluar, dan ini merupakan satu penginjilan yang komplit ya, yang memang betul-betul sempurna, yang sudah dibuat sungguh luar biasa. Organisasi kita ini di dalam mau menjaga anak-anak muda supaya tetap eksis di dalam pelayanan dan iman mereka. Maka kita harus menyadari bahwa sesungguhnya kita ada untuk satu tujuan, dan sebagai orang muda kita memiliki misi, dan itu semua adalah untuk memberitakan tentang kasih Kristus, dan Kristus sendiri yang meninggalkan misi ini untuk kita boleh jalankan. Dan selanjutnya misi yang sama ini terus diberikan kepada kita oleh karena yang kita ketahui pekabaran 3 malaikat kepada kita sudah diberitahukan melalui firman-Nya bahwa 3 malaikat di dalam buku Wahyu ini semua mereka memegang atau membawa Injil yang kekal untuk disampaikan kepada semua orang yang ada di atas bumi. Ini termasuk kita pada saat ini ya. Jadi jika kita menyadari bahwa gereja ada untuk tujuan penginjilan di dunia, sebagaimana yang kita ketahui sekarang tema gereja kita, I will go. Pemuda juga harus menyadari bahwa kita harus pergi, kita harus menginjil. Program orang muda, kita harus mencerminkan hal ini. Kita menyadari sebagai orang muda, sebagai pemimpin bagi orang muda yang lain, hendaknya kita semua terlibat dalam pekerjaan penginjilan. Makanya di dalam Alkitab, saya senang dalam Alkitab di Yohanes ya, Yohanes 15:16, dia katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu. Jadi kita orang muda ini menyadari bahwa kita memiliki tanggung jawab penginjilan kepada orang muda. Dan kita harus merekrut orang-orang muda untuk mengambil bagian di gereja sedunia. Di gereja sedunia, walaupun ada di gereja lokal, di gereja di mana kita bergereja. Jadi kita bisa menjadi penginjil-penginjil walaupun kita masih muda. Memang gambaran seorang penginjil, gambaran seorang pembawa kabar itu, kalau kita lihat buku-buku kita ya, buku-buku kita, ada orang yang sudah tua menggunakan topi, kemudian ada tongkat untuk memberitakan Injil. Tetapi saat ini kita harus menyadari bahwa pekerjaan untuk pemberitaan Injil itu bukan hanya untuk orang-orang tua, tetapi justru untuk orang-orang muda. Nah, makanya di sini Injil itu kan adalah kabar baik. Seorang pembawa Injil haruslah seorang yang senang untuk berbagi. Untuk sekedar berbicara tentang masalah-masalah masyarakat, itu bukan menginjil. Kalau di sini itu namanya jurnalisme. Kita mau pergi untuk cari berita. Sekarang kan banyak sekali berita. Berita-berita yang lagi membooming saat ini. Bagaimana perkembangan virus corona yang ada di India. Kita bukan seperti itu. Tapi kita harus mengetahui berita itu disejajarkan dengan firman Tuhan, dan kita harus menyampaikan Injil bahwa sesungguhnya Tuhan segera datang. Karena kita menyadari itu, maka kita sebagai orang muda, kita sebagai pemimpin-pemimpin bagi orang muda yang lain, harus mengajak orang-orang muda yang lain untuk menginjili orang muda yang lain juga. Jadi penginjilan tidak menyangkal adanya kesedihan, tetapi justru membawa kepada keadaan sedih ini sukacita yang dihasilkan oleh harapan di dalam hati orang-orang yang percaya pada kabar Injil itu. Nah, ada sasaran dari seminar ini. Jadi seminar ini akan menjelaskan berbagai bentuk penginjilan dan sebagaimana motivasi orang muda kita untuk bereksperimen. Jadi lihatlah, orang muda kan suka untuk bereksperimen. Maka motivasilah kita sebagai promote
kita memberikan promosi, kita mengajak orang-orang muda yang lain untuk bereksperimen dengan setiap bentuk penginjilan. Apa yang menjadi kelebihan kita dari orang lain? Terus itu semua kita akan dibawa untuk menemukan di mana tempat terbaik orang-orang muda untuk menjangkau orang muda yang lain. Itulah misi kita. Apapun mungkin kalau Tuhan bertanya kepada Musa ya, Tuhan bertanya kepada Musa, Musa, apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada di tanganmu? Hanya tongkat. Tapi dengan tongkat itu Tuhan bisa berbuat lebih. Maka saat ini kalau Tuhan bertanya kepada orang-orang muda, sahabat-sahabat kita orang muda atau kakak-kakak Master Guide mungkin yang ikut seminar ini, apa yang ada di tangan kita? Mungkin kita akan mengatakan yang ada di tangan kita adalah smartphone. Smartphone. Nah, temukanlah tempat yang terbaik untuk kita boleh menyampaikan misi kita. Melalui handphone kita bisa menyampaikan misi tentang pemuda itu. Jadi ada 3 metode yang berbeda-beda ya. Kalau kita mau lihat, mau ikuti seminar ini. Ketika penulis Ibrani, biasanya kita kalau ketemu dengan kata, orang-orang muda, kita semua yang ikut kelas ini, bila kita bertemu dengan kata seperti ini, penulis Ibrani berkata, artinya ada keraguan-raguan di sini yang menulis buku Ibrani ini Rasul Paulus atau orang lain. Tapi saya mau katakan sebenarnya kita masih condong ke Rasul Paulus ya. Jadi Rasul Paulus di dalam buku Ibrani memulai suratnya dengan menulis tentang berbagai cara di mana Allah selalu berusaha untuk berbicara kepada manusia. Ia tidak hanya menggambarkan bentuk atau tindakan, tetapi mendasari kenyataan bahwa dalam menyatakan pekabaran Injil ada beragam cara dan metode untuk membagikan pekabaran itu. Jadi ada metode-metode yang cocok di tempat di mana kita ada. Sebab tidak selamanya satu metode misalnya yang kita turunkan dari atas sudah cocok itu sampai di gereja-gereja lokal. Sebab ada tempat-tempat di mana seperti kelompok kecil. Sejauh ini memang ada kelompok kecil yang kita akan lihat di sini. Tetapi sejauh ini kebanyakan kita masih terfokus kepada KKR. Nanti sebentar kita akan lihat. Ini 3 metode, atau bukan 3 metode. Inilah 4 metode yang berbeda-beda di bagian ketiga ya. Jadi yang pertama adalah penginjilan persahabatan atau hubungan. Jadi kita mau menginjil hanya melalui persahabatan atau hubungan kita dengan orang lain. Saya selalu tertarik dengan program gereja kita. Sejak kalau saudara-saudara sudah Advent dari era 90-an Anda sudah mengerti, saya tidak tahu Kak Rolly atau Kak Jimmy, kalau masih mengingat, di gereja kita dulu ada target 85, ada penuaian 90, itu ada. Dan di sana ada seorang di penuaian 90 atau target 85 yang saya mau katakan ini, bahwa di era itu ada seorang yang menjadi penarik jiwa terbanyak. Dia oma-oma ya, sudah tua. Dan dia tidak bisa menyanyi, tidak bisa melawat, tidak bisa berkhotbah, tapi dia menjadi penarik jiwa terbanyak. Dan waktu itu diadakan di Universitas Kelabat, dia mendapatkan penghargaan dan ditaruh di slide. Zamannya masih slide ya waktu itu. Kemudian kita lihat, waduh luar biasa oma ini. Gimana caranya? Oma ini setiap hari dia memasak lebih. Luar biasa. Ini penginjilan persahabatan atau hubungan. Dia masak lebih, kemudian yang sudah dia masak ini, dia bagi. Dia sudah taruh di tempat-tempat yang menarik, kemudian dia share ke tetangga. Dia share ke orang lain. Setiap hari dilakukan seperti itu. Dan orang tertarik dengan kebaikan hati dari oma tersebut. Kemudian mereka mulai bertanya betapa kebaikan hatinya ini menyentuh semua orang ya. Kemudian setiap hari Sabat, pagi-pagi mereka melihat dia pergi ke gereja, membawa Alkitab, membawa buku lagu, dan orang tertarik. Mereka bertanya, Oma kenapa pergi ke gereja pada hari seperti ini? Waduh, saya tidak dapat memberikan jawaban. Kalau Anda mau, mari saya ajak Anda untuk datang di gereja. Selesai itu dia ajak untuk bertemu pendeta. Itulah pekerjaan dari
umat tersebut, dan dia memenangkan begitu banyak sekali jiwa dibaptiskan di era target 85. Luar biasa. Saya masih kecil waktu itu ya, saya masih kecil, tapi saya ingat sekali cerita ini atau kisah ini. Jadi ini metode-metode penginjilan. Penginjilan persahabatan, kita jalin persahabatan. Sekarang kalau kita mau lihat ini di kelompok kecil nanti, kalau di bagian kedua ada kelompok kecil. Justru di bagian kelompok kecil ini kita akan buat bagaimana tahapan-tahapan untuk menarik orang. Nah, masak seperti Omak tadi. Kemudian doakan. Nah, inilah empat metode penginjilan ini. Penginjilan persahabatan sebagai orang muda paling cepat untuk bersahabat. Paling cepat untuk bersahabat. Kita bisa menarik banyak orang untuk datang dengan kita. Tetapi yang kita lihat sekarang sangat disayangkan. Justru persahabatan ini membawa mereka jauh dari Tuhan. Tapi tidak banyak ya, tidak banyak. Kemudian metode yang kedua itu kelompok kecil yang kita sudah buat. Kita selalu menjadi keharusan bagi semua pendeta-pendeta untuk buat kelompok kecil. Bahkan orang-orang muda ada kelompok kecil tersendiri. Tetapi ingat baik-baik, justru ketika kita membuat kelompok kecil, kita jadikan kelompok itu eksklusif dan hanya kita dengan kita. Nah, metode penginjilan bukan seperti itu. Bagian pertama, penginjilan persahabatan. Setelah kita bersahabat, ada kelompok. Kita buat kelompok ini, kita pergi mandi di pantai mungkin, mandi di kolam, sediakan makanan. Ini dalam kelompok kecil. Buat mereka tertarik dengan gereja kita. Kemudian, metode yang lain adalah proyek pelayanan masyarakat. Di gereja kita, di organisasi kita, ada ADRA. Itu bagian dari penginjilan. Dan sekarang ini lagi gencar-gencarnya kita mau memperhatikan orang lain. Tetapi kayaknya kita yang pertama kali membuat program ini, tapi kita harus lihat lagi. Kembali kita menengok orang lain. Ingat yang sangat disukai orang di tayangan televisi, bedah rumah. Ini luar biasa. Sejak saya kecil, saya tahu ada program Adventis pria untuk membedah rumah. Sekarang kita ketinggalan. Di televisi, pada akhirnya ada bedah rumah. Bukan dari Advent. Ini sebagai orang-orang muda kita tertantang. Untuk buat. Dalam pelayanan kami, di daerah kami buat perkemahan langsung dengan KKR. Dan kami buat rumah. Walaupun tidak sempat menjadi 100% ya. Jadi kami buat bata, kami buat fondasinya, kami bawa seng, kami carikan kayu, sementara ber-KKR. Dan ini saya pikir bagus sekali proyek pelayanan masyarakat yang harus dibuat oleh orang-orang muda. Kita terlalu eksklusif, kita buat kelompok-kelompok kita menjadi solid. Mari kita naik gunung, mari kita buat ini. Tetapi jangkauan keluar untuk menginjil, seringkali kita kalah di situ. Tetapi saya lihat juga ada di banyak jemaat yang memang betul-betul proyek pelayanan masyarakat ini menyentuh. Ingat, sekarang kita di proyek pelayanan masyarakat tinggal ada di Global Youth Day. Di Global Youth Day kita buat. Nah, sekarang dalam seminar ini saya mau menantang semua anak-anak muda sebisa-bisanya di dalam metode pelayanan Injil ini, proyek pelayanan masyarakat kita buat, dan kita kalau boleh kita tentukan ada rumah yang layak untuk kita bedah, mari kita bedah. Dan yang keempat adalah penginjilan umum atau KKR yang semua kita sudah biasa lakukan. Nah, penginjilan persahabatan atau hubungan ini adalah metode yang paling sering digunakan dan kebanyakan orang akan merasa nyaman sebenarnya ketika menggunakan ini. Orang-orang muda, Anda sudah memiliki teman. Bantulah mereka belajar untuk melihat bahwa ketika mereka bertindak dengan cara yang penuh kasih terhadap teman-teman, ingat, ketika Anda bertindak dengan penuh kasih kepada teman-teman Anda, maka Anda sedang melakukan
pekerjaan penginjilan. Anda sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Dalam kelompok kecil, pada dasarnya, semua organisasi orang muda harus memiliki kelompok kecil yang berkumpul untuk bernyanyi, belajar Alkitab, berdoa, dan bercerita. Saya garis bawahi sebenarnya di bercerita ini, karena banyak kali sejujurnya saya lihat cara bercerita orang Kristen, kita harus kembali lagi ke kelas, ke kelas kita di kelas kepanduan ini. Cara orang Kristen berbicara, kita terlalu banyak berkelakar. Dan ada satu lagi yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Mohon maaf, saya adalah seorang pendeta yang suka dekat dengan anak-anak muda dan anak-anak yang masih kecil. Tapi yang saya lihat ketika saya mau dekat, justru ada sifat yang tidak baik. Ada sifat yang tidak baik yang sudah dilakukan oleh anak-anak yang lain. Mereka menganggap hamba Tuhan itu tidak lagi sosok yang harus disegani. Jadi karena cara bercerita ini. Nah, ini di dalam kelompok orang muda ini kita belajar Alkitab, berdoa, bercerita, menyanyi. Kita memiliki banyak sumber yang bagus untuk memulai dan memelihara pelayanan kelompok kecil. Ini seharusnya. Mohon maaf sebentar ya, saya hanya mau menghidupkan AC karena tinggal di remote-nya sudah rusak, jadi tinggal dicungkil dari sini. Mohon maaf. Oke. Oke, mohon maaf karena saya lupa pasang AC tadi karena terlalu terburu-buru. Mohon maaf. Oke. Mari kita lanjut. Sahabat-sahabat mengundang, jadi orang-orang muda mengundang orang-orang muda yang lain ke suatu acara dan buat itu sangat menyenangkan. Mungkin kita bisa programkan untuk jalan-jalan atau pelayanan-pelayanan dilakukan oleh orang-orang muda dan akan banyak orang muda lain menyukainya. Ini ya, kelompok kecil ini. Kelompok kecil ini harus dibuat menarik. Memang harus kita akui ya, di gereja kita terkendala dengan dana. Saya juga heran ini, Kak Jimmy, Kak Roli, saya juga heran. Memang saya bangga ada kakak-kakak seperti kalian berdua, ada juga yang lain, mohon maaf yang saya sempat lihat di screen saya ya, jadi sempat saya sebutkan. Jadi memang yang sangat disayangkan kita terkendala dengan dana. Dan itu yang sangat disayangkan. Seandainya ada dana yang berlebihan dan kalau saja ada orang-orang tua yang memiliki dana yang lebih menyaksikan seminar kita pada malam hari ini, orang-orang muda membutuhkan dana. Mengapa begitu banyak orang-orang muda berkeliaran di luar sana? Oleh karena kita tidak sempat menyentuh mereka, karena seringkali kita terkendala dengan dana. Ingat, kelompok kecil, ketika kita memulai kelompok kecil itu, ketika kita mau jalan-jalan, percaya, ketika Anda masukkan agenda Anda di komite jemaat, kemudian dilihat di situ, oh kita akan jalan ke pantai, mereka akan cut, apalagi jemaat Advent, di mana saja sedang membangun. Terkendala di situ kita. Berdoa saja semoga kita boleh memiliki orang-orang yang berdedikasi, yang akan memberikan bantuan dana kepada kita ya. Oke. Dan buatlah program-program yang luar biasa untuk kelompok kecil ini. Kemudian proyek-proyek pelayanan masyarakat yang saya sudah katakan tadi. Area prioritas untuk pelayanan orang muda adalah masyarakat. Ingat, prioritas yang kita sedang hadapi karena memang kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Salah satu kebutuhan utama dari orang muda adalah salah satunya mereka yang menjadi momok ya bagi orang muda, bosan dan gelisah. Kemudian mereka merasa bahwa kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Jadi ini harus kita perhatikan. Maka
Ketika mereka pergi ke masyarakat, masyarakat adalah ruang yang nyata. Kalau di tempat kita buat seminar ini luar biasa. Jadi masyarakat ini adalah ruang yang nyata dengan orang-orang yang nyata dan dengan kebutuhan-kebutuhan yang nyata. Bayangkan, anak muda kita bisa memiliki handphone, tetapi dia tidak mampu untuk membeli pulsa data. Ini juga bermasalah. Ini juga bermasalah. Kan? Bagaimana kita mau menciptakan satu kelompok komunitas orang muda yang dia bisa menginjil, dengan ada cukup dana. Memang tantangan bagi kita. Syukurlah di ada beberapa daerah sudah ada dibuat BLK sehingga ada bisa melatih anak-anak muda di sana. Atau saya cemburu dengan yang ada di daerahnya Kak Roli Sakul ya, karena di sana banyak orang yang memiliki uang yang lebih untuk mendanai setiap kegiatan-kegiatan orang muda. Kemudian di tempat-tempat yang lain seperti yang selalu membantu kami di Bolang Mongondo ini Kak Jin, saya undang kapan saja dia datang. Dia datang tanpa ada katakanlah kami harus mengeluarkan dana. Dia datang dengan pengorbanan, bawa mobil sendiri, isi bensin sendiri. Memang di daerah-daerah yang lain, ya katakanlah seperti daerah saya, bukan mau menjual daerah saya, tetapi memang kami masih sangat kekurangan orang-orang yang memiliki perhatian khusus untuk orang-orang muda. Nah, di sini ketika kita membuat proyek pelayanan masyarakat, dana yang harus kita butuhkan. Dari mana datangnya? Mungkin kita harus lebih kreatif lagi untuk mendapatkan itu. Para orang muda harus diajar dengan contoh bahwa setiap jemaat memiliki tanggung jawab khusus kepada masyarakatnya. Nah, makanya di sini Yerusalem dari setiap anak-anak muda, artinya pusat dari anak-anak muda adalah tempat di mana dia tinggal. Kemudian sekolah tempat dia belajar itu adalah universitasnya, lingkungannya itu yang akan mempengaruhi dia. Itulah universitasnya. Luar biasa ya. Dalam tujuan pelayanan pemuda, kita dapat dengan jelas memahami visi dan misi yang luas dan inklusif, didorong oleh kasih Kristus. Ini tema orang muda ya, didorong oleh kasih Kristus. Jadi kasih Kristus yang menguasai saya. Kalau kasih Kristus yang menguasai saya, maka kita dapat melakukan banyak. Tantangan juga memang untuk banyak orang-orang muda, kita harus lebih rajin. Supaya kita bisa mendapatkan pemasukan sendiri ya. Seperti kakak-kakak yang lain ini saya lihat memang sudah mapan. Jadi untuk kemana saja aman. Ada banyak anak-anak muda kita yang aktif, tapi ya masih sulit juga keuangannya. Tapi kita perlu meneladani mereka karena semangat mereka untuk menginjil. Kalau dibarengi dengan ada pemasukan di tempat-tempat yang lain, maka kita akan semakin mantap dalam pelayanan. Nah, pekabaran Advent ke seluruh dunia adalah tugas anak-anak muda. Orang-orang tua sudah jarang mereka berjalan ke sana kemari. Tapi orang-orang muda, di mana saja mereka akan pergi. Semua orang, berarti termasuk saudara dan saya, yang sementara mengikuti seminar ini. Kita berkomitmen pada sumpah untuk mengambil bagian dalam pelayanan muda gereja, di mana Anda bisa menunjukkan minat pada masyarakat di sekitar kita. Tunjukkanlah minat itu, supaya benar-benar dalam pelayanan ini kita benar-benar boleh menjadi terang bagi orang lain. Dalam tujuan ini, kita diingatkan bahwa kita adalah orang-orang muda dalam gereja sesama manusia. Tujuan itu kita dapat mengerti bahwa sesungguhnya saya ini ada untuk menyelamatkan orang lain dari dosa dan memimpin mereka untuk dapat melayani juga. Ini yang boleh kita garis bawahi. Menyelamatkan orang muda lain dari dosa dan memimpin dalam pelayanan. Dalam pernyataan misi, kita dapat didesak oleh karena semua orang-orang muda didesak oleh karena mau bekerja bagi orang muda yang lain, membina persekutuan dan meningkatkan kerohanian mereka,
memberdayakan mereka untuk melayani gereja dan masyarakat. Memberdayakan. Bagaimana cara memberdayakan mereka? Lihat skill mereka. Tidak semua pemuda ini memiliki skill yang sama. Berdayakanlah mereka. Ada yang memang kehebatannya semua kayak tadi ya, baru memulai saya terkendala untuk share screen. Tapi ada anak-anak yang masih kecil, waktu masuk dia bilang, waduh ini pendeta, ini langsung. Nah, kita memberdayakan orang muda di bidangnya. Ada orang-orang muda yang memiliki keberanian untuk berkhotbah, ada untuk bernyanyi, ada untuk melawat, Kita berdayakan mereka semua untuk melayani gereja dan masyarakat. Berapa menit kita di sini ya? Mohon maaf, jangan sampai saya terlewat. Lanjut, pendeta. Oke. Jadi sekarang kita lihat di KKR ya, di KKR. Di sini kita akan sampai pada hal kebanyakan orang pikirkan tentang penginjilan. Dan KKR itu adalah bagian penting dari misi kita kepada dunia. Beberapa orang muda, mereka akan sangat tertarik ketika dilibatkan dalam pelayanan di acara KKR. Tapi kita seringkali yang menjadi kelemahan kita, saya dapati ada banyak orang-orang muda sebenarnya yang ingin untuk berperan aktif. Tetapi ketika kita membuat panitianya, misalnya ini kekurangan kita ya, misalnya yang biasa menerima tamu sudah dia setiap ada KKR dia penerima tamu. Setiap KKR sudah dia yang pimpin song service. Padahal ada orang lain lagi yang bisa. Sehingga terjadi kecemburuan. Maka saya perhatikan di KKR ini sebenarnya ada begitu banyak orang muda yang ingin terlibat. Bahkan mereka ingin dipanggil. Saya bulan lalu buat KKR di Gorontalo Utara. Kemudian ketika pulang banyak anak-anak muda bilang, pendeta, kenapa nak panggil kita untuk pergi? Memang jauh. Perjalanan dari Kota Mubagu sampai ke sana sekitar 9 jam. Saya katakan, aduh jauh. Kemudian itu 1 minggu di sana. Oh pendeta, kita siap pendeta. Siap untuk pergi ke sana membantu. Walaupun kita tidak bisa berkhotbah, tapi kita bisa melawat, kita bisa bantu untuk acara-acara, untuk sediakan semua multimedia atau lain sebagainya. Kan saya langsung berpikir, benar juga ya. Jadi ini penting untuk kita perhatikan. Ini penting. Ketika anggota pelayanan orang muda ada, Anda telah aktif dalam menjadi sahabat sejati bagi mereka yang mereka kenal, bertemu dan berdoa dalam kelompok-kelompok kecil, dan mengundang orang-orang lain untuk bergabung dan melakukan pelayanan masyarakat yang penting hanya karena mereka merasa dibutuhkan, dan itu adalah hal yang harus dilakukan. Maka akan lebih banyak lagi kenyataan bahwa orang-orang muda mereka tertarik pada kegiatan-kegiatan KKR. Jadi libatkan orang-orang muda. Kemudian ajarkan mereka menghargai perbedaan. Nah, ini penting ya. Ini penting, menghargai perbedaan. Karena seringkali kita memaksakan untuk jadi sama. Memang kita berbeda. Jadi setiap metode, setiap bentuk, setiap cara penginjilan harus diajarkan sedemikian rupa sehingga orang muda menikmatinya. Ingat, Injil adalah kabar baik. Good news. Adalah suatu yang membahagiakan bagi mereka yang berbicara maupun bagi mereka yang mendengarkan. Ini dia. Baik yang membicara maupun yang mendengarkan. Karena itu penginjilan harus dilakukan dalam konteks yang sangat dihargai oleh orang-orang muda. Sekali lagi, penginjilan itu harus dilakukan dalam konteks yang sangat dihargai oleh orang-orang muda. Jadi ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan
di segi pelayanan pemuda ini. Di segi pelayanan pemuda ini. Khusus di dalam penginjilan ber-KKR. Penginjilan membuat hubungan dengan orang lain. Penginjilan kelompok kecil. Ini kita harus benar-benar lakukan itu dalam konteks bahwa orang muda sangat menghargai ini. Sangat menghargai dan mereka suka. Di zaman kami sebagai orang muda dan pendeta Nofri Kaumpungan adalah direktur pemuda. Direktur pemuda, saya tidak tahu kalau Kak Jimmy Pinangkaan waktu itu masih ingat atau bagaimana. Di Minahasa Selatan dulu digabung. Minahasa Selatan, Bolaangondo dan Gorontalo. Kemudian dia buat rayon. Dan setiap rayon buat KKR, buat perkemahan. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Maju sekali. Dan dia bergilir. Waktu itu Pendeta Salui, Direktur Pemuda Uni. Dan kami orang muda melakukan penginjilan. Memang benar-benar kami lakukan karena dibawa di satu tempat. Di situ pagi-pagi diadakan doa subuh. Semua anak-anak muda. Dan kenapa tidak? Sekarang kita lakukan tidak terasa lagi di tahun ini, hampir tidak terasa oleh karena COVID. KKR online. Ketika ada satu orang sementara berdoa dan dia matikan kameranya, orang lain berdoa, yang lain makan. Lihat. Padahal sementara berdoa dalam acara KKR, khotbah. Bisa saja sementara saya membawakan seminar pada saat ini, ada orang yang lagi ongkang kaki, kemudian makan sambil kakinya di atas meja. Lihat, luntur semua. Maka dari itu, kita lebih miring untuk buat KKR offline, janganlah online. Jangan online. Bulan Februari, saya langsung buat KKR offline. Walaupun sedikit takut dengan pemerintah, karena yang hadir banyak. Jadi sampai pada saat ini saya sudah 2 kali buat KKR offline. Saudara, ini kekurangan-kekurangan ketika kita buat ibadah online. Anda tidak tahu, saya lihat banyak yang matikan kamera. Kalau alasannya adalah karena signal, oke. Karena signal. Tapi kebanyakan kita bukan karena signal, jujur saudara. Karena mau santai. Siapa yang bicara? Pendeta Taga. Siapa sih dia? Nggak kenal. Nggak menarik. Dia matikan kamera sambil main game. Yang penting daftar hadir, masuk. Yang penting kuisnya bisa dijawab. Habis, selesai. Sertifikat dikirim. Haleluya. Kan? Jadi lihat. Maka penginjilan itu harus dilakukan dalam konteks yang sangat dihargai oleh orang muda. Ingat, sangat dihargai oleh orang muda. Itu harus kita ingat bersama-sama. Kemudian, mengajar mereka menghargai perbedaan adalah sangat penting bahwa setiap orang muda dituntun untuk menemukan dan menggunakan karunia istimewanya sendiri. Nanti di bagian akhir ini Anda akan dituntun untuk pergi ke web, uji karunia apa yang Anda miliki. Bernubuatkah, berdoakah? Ingat, tidak semua pendeta dia kalau berdoa hebat. Tidak semua. Begitu juga berkhotbah, tidak semua. Dulu saya banyak dengan bercerita. Nah, apa ya? Saya banyak dengan bercerita. Ketika kami melayani dulu, ada 4 pendeta. Jadi dalam pelayanan ini, pendeta pamong kami selalu memperhatikan. Jadi ketika pergi mengunjungi orang sakit, dia langsung tunjuk. Jangan kamu yang berdoa. Harus yang satu ini. Nanti pulang tanya, pendeta, kenapa saya tidak boleh berdoa di orang sakit? Saya sudah perhatikan, kata pendeta pamong. Setiap kali kamu berdoa, mati orangnya. Ini kan? Ini. Tapi setiap kali si ini berdoa, sembuh.
ini gawat juga. Jadi kami waktu itu di Pendeta Muda langsung bilang, kalau urusan orang mati kasih ke ini, kalau urusan orang sakit kasih ke ini, kalau urusan orang hidup ke ini. Makanya kita harus mengetahui karunia-karunia rohani. Bisa saja Anda memiliki karunia rohani, berdoa menyembuhkan orang sakit. Itu bisa. Karena ada doa, sudah dilayangkan, doanya tidak dikabulkan. Bukan belum dikabulkan, tapi memang karena karunianya bukan di situ. Bukan di situ. Jadi mengajar menghargai perbedaan adalah sangat penting, bahwa setiap orang muda dituntut untuk menemukan dan menggunakan karunia istimewa dirinya sendiri. Mengetahui karunia rohani akan membantu orang muda berhubungan dengan jenis penginjilan yang nyaman bagi dirinya sendiri. Jadi ingat itu, perhatikan semua yang mengikuti seminar ini. Ketika Anda mengetahui karunia rohani Anda, itu akan sangat membantu Anda berhubungan dengan yang mana cara penginjilan yang tepat untuk saya. Cara paling efektif untuk penginjilan terjadi bagi orang muda adalah dengan memenuhi misinya dalam konteks melaksanakan karunia rohani. Oleh karena itu adalah tugas pimpinan orang muda yang torang semua yang ikut di sini. Itu tugas kita untuk melihat di setiap kelas-kelas yang kita pimpin, kita harus perhatikan ada si anak ini kalau dia berdoa, doanya memang membuat orang tersentuh. Anda kan tahu ilustrasi tentang seorang pendeta yang mendapatkan telepon dari seorang anak kecil. Pendeta tolong datang di rumah pendeta. Ada yang sakit pendeta, tolong pendeta segera datang. Pendeta ini langsung datang. Waktu dia masuk, dijemput oleh anak kecil ini. Mana, siapa yang sakit? Pendeta, itu anjing saya pendeta sakit pendeta. Aduh, ini pendeta stres. Dia bilang, mana anjing itu? Ini pendeta. Pendeta ajak, mari, dek sini, kita berdoa. Pendeta berdoa. Anjing, kalau mau mati, matilah. Kalau mau hidup, hiduplah. Amin. Anak ini terima. Pada siangnya, anjingnya sembuh. Dia minta ibunya untuk buatkan kue untuk dibawa ke pendeta, ucapan terima kasih. Pagi-pagi dia datang, kunjungi pendeta, anak kecil. Waktu dia ketuk pintu, maka yang membuka pintu adalah ibu pendeta. Anak ini bilang, Bu, pendetanya ada? Ada dek, tapi lagi sakit di kamar. Waduh, sayang sekali, saya bawa kue untuk ucapan terima kasih kepada pendeta, karena pendeta sudah mendoakan anjing saya. Bisa saya ketemu pendeta? Oh bisa dek, mari. Waktu dia masuk kamar, waduh pendeta ini kue ucapan terima kasih, mama saya yang buat pendeta, anjing saya sudah sembuh. Pendeta bilang, karena hanya basa-basi, oh puji Tuhan dek, anjingnya sudah sembuh, puji Tuhan. Pendeta saya sudah mau pulang. Iya dek, terima kasih ya. Pendeta boleh saya berdoa? Pendeta bilang, oh silakan. Anak ini berdoa. Dia kutip doa dari pendeta. Pendeta, kalau mau hidup, hiduplah. Kalau mau mati, matilah. Amin. Pendetanya mau keberatan. Tapi itulah yang sudah diajarkan kepada anak kecil ini. Nah, cara yang efektif dalam penginjilan bagi orang muda adalah kita harus tahu karunia rohani kita. Mau berdoa, orangnya sembuh atau mau berdoa orangnya mati, kita harus tahu. Jadi hati-hati. Jangan sampai ada yang berdoa orangnya mati, jangan berdoa kepada orang sakit. Mati orangnya. Ya. Karena itu adalah tugas pemimpin semua kita yang ada di sini, kakak-kakak Master Guide, untuk membantu dalam proses menemukan karunia rohani orang-orang muda yang kita pimpin. Kemudian penginjilan itu adalah salah satu hal kesenangan bagi kita. Jadi harus buat itu penginjilan senang. Itu lebih efektif kalau orang buat itu dengan senang. Nah, ini kan dikatakan kalau kita melakukan pekerjaan dengan hati yang senang, seperti setengah dari pekerjaan itu sudah selesai. Asal dengan hati yang senang, mereka akan merasa puas. Orang-orang muda ini kalau dilatih, mereka akan puas. Apalagi ketika Anda buat KKR dan ada calon baptisan yang pada hari mau dibaptis, dia seolah-olah mengundurkan diri, dan Anda berjuang untuk memenangkan orang ini. Kemudian dia dibaptiskan, Anda akan rasa senang. Ada kepuasan tersendiri.
Inilah kesenangan dalam penginjilan. Anda harus nikmati itu. Anda harus nikmati itu. Orang-orang muda akan lebih kreatif dalam menemukan cara dan sarana untuk memberkati masyarakat mereka dengan kenyataan Injil yang merubah. Injil ini akan merubah siapa saja. Asal benar-benar kita lakukan dengan cinta, dengan kasih, dengan sayang. Kalau kita lakukan itu, dengan pertolongan Tuhan akan ada banyak jiwa dimenangkan kepada Kristus. Selanjutnya, ini, cobalah Anda sendirian menentukan bentuk dan cara di mana orang muda Anda harus menginjil. Berbicaralah dengan mereka tentang cara dan metode yang memungkinkan. Bagaimana mereka ingin melakukannya. Tanyakan apa yang ingin mereka lakukan. Tantang mereka untuk memikirkan cara-cara yang baru untuk melakukan apa yang perlu dilakukan. Orang-orang muda suka untuk ditantang. Suka untuk ditantang. Melakukan pikiran-pikiran yang baru. Makanya kalau buat KKR, orang muda harus dipisah dengan orang tua karena metode mereka berbeda. Kemudian, analisis bersama keadaan masyarakat Anda. Ketahui dulu, torumpe masyarakat ini begini. Maka jangan datang dengan metode seperti ini. Bantu anak-anak muda untuk menyadari bahwa setiap komunitas itu berbeda. Ingat, setiap komunitas berbeda. Tidak sama semua. Tidak sama. Cara penginjilan di daerah kami, Bolangondo ini dan Gorontalo, berbeda dengan di Minahasa, konferensi Minahasa. Berbeda dengan daerah misi Papua. Berbeda dengan Papua Barat. Berbeda. Metode yang kita akan gunakan beda. Maka itu harus dilatih kepada anak-anak muda. Jika penginjilan adalah kabar baik, apakah kabar baik? Apa itu? Itu dalam konteks komunitas atau masyarakat. Orang-orang di dalam komunitas itu sudah mencoba berita buruk dari setan. Coba, kita semua adalah korban dari dosa. Ini konteks dari setan. Carilah cara untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Kalau Anda bersahabat dengan pemabuk, maka Anda akan melihat ayat-ayat Alkitab yang dikutip di dalam cara orang-orang mabuk ini berbicara. Luar biasa. Kalau mereka berbicara menggunakan kata Alkitab. Anda sudah lihat mungkin di Facebook cara berkelakar menggunakan Alkitab. Cara untuk mengubah kehidupan masyarakat. Tapi itu sebenarnya dosa. Itu sebenarnya dosa. Ketika orang muda ini mabuk, dia masuk ke gereja, kemudian pagi-pagi pendeta lihat ada orang mabuk di gereja. Pendeta bilang, "Woi, bangun, kenapa kamu ada di sini?" Orang mabuk katanya gini, "Bukankah aku harus ada di rumah Bapakku?" Pendeta marah. Dia bilang, "Memangnya nggak ada Tuhan?" Orang mabuk ini bilang, "Engkau sendiri mengatakannya." Luar biasa, kutip ayat-ayat Alkitab. Pendeta marah, dia telepon polisi. Kemudian datang mobil polisi dan dia berkata, "Lihat, dia yang menyerahkan anak manusia sudah dekat." Gunakan ayat-ayat Alkitab. Cara untuk mengubah pemabuk untuk datang menjadi orang baik ada caranya. Bagaimana? Pendeta Sandil tahu sekali. Pendeta Sandil tahu untuk bagaimana mau menangkan para pemabuk ini untuk datang. Dia ahli. Kalau Pendeta Sandil, itu direktur pemuda dari Sangi. Luar biasa. Manusia itu atau orang muda itu harus reaktif. Manusia itu reaktif secara pasti. Manusia bereaksi terhadap rangsangan yang diterima. Jadi makanya dia reaktif. Bereaksi ketika ada sesuatu yang diterima. Jika seorang hanya dikritik dalam pandangan dunia, ia akan menjadi defensif atau menyerang. Coba kita kritik orang muda. Kritik orang muda. Kemudian mereka akan membalas. Dia akan menutup hatinya dan mungkin langsung kepalan tangan. Kalau boleh, abu kalau abu. Dia akan menutup hatinya, mungkin kepalan tangannya akan langsung. Kemudian sekarang jika dia merasa dicintai, dia akan membuka hatinya. Kalau kita masuk dengan kelemah lembutan, bukan dengan kepalan tangan, bukan dengan kekerasan, maka dia akan membuka hatinya dan dia akan meninggalkan kebiasaan buruknya.
dia akan mengikuti Yesus. Ellen White mengatakan metode penginjilan dari Yesus. Dia katakan, metode Kristus saja yang akan memberikan kesuksesan sejati dalam menjangkau orang-orang. Juru selamat pertama berbaur dengan manusia sebagai seorang yang menginginkan kebaikan mereka, menunjukkan simpatinya bagi mereka, melayani kebutuhan mereka, dan memenangkan kepercayaan mereka. Setelah semua ini sudah terjadi, maka dia berkata, ikutlah aku. Karena pertama dia sudah berbaur, kemudian setelah dia berbaur, dia melakukan kebaikan, menunjukkan simpati, memberikan kebutuhan mereka, menangkan kepercayaan mereka. Setelah mereka sudah dimenangkan kepercayaan, maka mudah sekali kita untuk mengajak mereka, ikutlah metode Yesus. Metode Yesus. Jadi orang-orang muda harus diajar tentang metode-metode yang berbeda. Kita mendekati slide yang terakhir, tapi masih sedikit panjang, Bute. Oh, masih boleh ini. Adalah orang muda yang akan menyelesaikan pekerjaan. Tugas orang muda. Pemimpin orang muda yang mampu menanamkan prinsip-prinsip misi ini ke dalam hati orang muda tidak hanya akan memenuhi peran kepemimpinan, tetapi akan membantu orang muda memenuhi tujuan keberadaan pelayanan pemuda Advent. Nah, ini luar biasa. Orang muda memiliki misi, dan misi ini adalah tugas kenabian. Luar biasa. Kalau di Alkitab, dia bilang orang yang menerima nabi sebagai nabi akan menerima berkat kenabian. Jadi orang muda memiliki misi, dan misi ini adalah tugas kenabian. Mereka akan menyelesaikan pekerjaan itu. Dan Anda, orang muda, akan menerima berkat kenabian. Kalau cuma mau cari cewek, gampang. Backing dulu ini, cewek nanti Tuhan kasih. Cewek nanti Tuhan kasih, gampang. Yang penting, tunaikan tugas pelayanan. Kalau mau cari pekerjaan, kebanyakan kita orang muda bingung dengan pekerjaan. Karena kita terlalu sibuk dengan urusan kita, tidak melakukan pemberitaan pelayanan Injil. Tuhan bilang, aduh, ngana kalau tak semua kasih kerja sekarang, mau jadi pelit, mau jadi koncudu, nak mau bantu master guide, tanah mesti kerja bagus. Tanah mesti kerja bagus. Mar, kalau orang memang punya misi yang baik, sudah aktif dalam pelayanan, kemudian menyadari bahwa tugas ini penting, misi kita adalah untuk menjalankan pekerjaan pelayanan Injil, Tuhan akan melihat, waduh, pas kali ini satu orang muda ini, kita mesti kasih posisi bagus. Kalau DP gaji bagus, dia mau bagi kemari for pendeta taga yang di Bolmong yang kekurangan dana untuk mengadakan penginjilan. Ini yang paling bagus. Kita butuh dana semua kan, seperti itu. Oke. Kesimpulan. Sekarang. Tapi ini bukan kesimpulan cuma satu slide, teman-teman master guide, kakak-kakak master guide, bukan cuma satu slide aja, bilang, oh sudah habis. Mungkin ada yang mulai pastiu dengan pendeta taga. Jadi mulai, aduh habis Jo. Ini kesimpulan ini masih banyak. Jadi lihat, adalah tanggung jawab dan hak istimewa kita semua yang ada di sini untuk memupuk hasrat dan komitmen. Jadi pupuk hasrat dan komitmen. Dorong peningkatan akan bagaimana orang-orang muda berpartisipasi dalam memenuhi misi secara holistik. Wah, ini luar biasa, saudara. Jadi kalau kita ketamang di SMA ada nama Holy. Jadi jangan sampai dia ada di sini. Jadi orang-orang muda memenuhi misi yang memang betul-betul misi suci dari Tuhan. Misi yang khusus untuk kita menjadi saksi bagi orang lain. Ini kesimpulan, tanggung jawab hak dan tanggung jawab kita semua yang ada di sini, yang mengikuti kelas ini, untuk memupuk hasrat dan komitmen mengatakan kepada orang-orang muda bahwa sesungguhnya mereka harus berpartisipasi dalam memenuhi misi gereja. Kemudian, dunia kita sekarang ini kan berubah. Dulu setiap kali ketemu jabat tangan. Sekarang salam corona tinggal begini. So nak dapat rasa. So berubah. Tapi di kesimpulan ini, keterlibatan dalam kegiatan umum adalah cara paling efektif untuk menyampaikan nilai-nilai dan perbuatannya menjadi lebih diterima. Itu adalah
uji coba, penginjilan. Pertama, coba, kemudian lakukan dengan sungguh-sungguh dan berhasil. Ini tuh uji coba. Pertama, coba. Kemudian lakukan dengan sungguh-sungguh. Walaupun masih mencoba, saya mencoba seperti apa yang dikatakan Pendeta Taga tadi, orang yang menginjil cuma dengan membuat masakan, apalagi saya lihat ada Pendeta Sandil di sini ya, banyak ikan kalau disangir, kan? Banyak ikan disangir. So baking banyak tuh ikan. Kung kirim selalu kemari di bolan mengondo toh. Tapi kalau sama Advent nggak guna, ya toh. Jadi buat banyak-banyak, kemudian dibagikan ke tetangga-tetangga kita. Apalagi kalau kita berdekatan dengan orang Muslim saat ini. Mari kita buat masakan kita lebih, kemudian ketika mereka berbuka, kita bagi dengan mereka. Kita bagi dengan mereka. Uji coba. Saya bisa enggak melakukan itu? Tapi harus dengan sungguh-sungguh. Walaupun dicoba, penginjilan itu pertama dicoba, kemudian lakukan dengan sungguh-sungguh, maka keberhasilan ada di hadapan kita. Kita pasti sukses. Kebanyakan orang mau coba dulu, mau coba. Dia coba buat kue, tapi dia so tahu taruh garam secukupnya. Karena cuma coba dia ambil garam banyak, dia taruh, siapa yang mau makan? Kan seperti itu. Jadi kalau mau coba, coba dengan sungguh-sungguh. Ikuti, oh seperti ini bagus, seperti ini bagus. Buat dengan sungguh-sungguh sambil berdoa, Anda akan berhasil. Kemudian orang muda adalah terjemahan terbaik dari realitas di mana mereka dimasukkan. Ellen White mengatakan dengan tepat bahwa Allah mengangkat orang muda untuk menjadi tangan penolong baginya. Haleluya. Allah mengangkat kita yang ada di sini untuk menjadi tangan penolong bagi Tuhan. Kalau kita diangkat menjadi tangan penolong baginya, maka kitalah orang yang paling berbahagia. Dengan pasangan atau dengan kelompok kecil. Mari kita bahas 4 metode penginjilan yang diuraikan di sini, yang saya sudah katakan tadi. Ini dia. Persahabatan, penginjilan persahabatan, penginjilan kelompok kecil, proyek pelayanan masyarakat, penginjilan umum. Itu semua yang kita lakukan, Tuhan datang, kita semua boleh diberkati. Semoga ini boleh menjadi bagian kita semua, dan untuk ada sesi mungkin tanya jawab atau yang lain-lain, saya serahkan kepada panitia untuk mengaturnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Mohon maaf karena belum ada yang bicara di sini. Ini ada yang harus Anda kunjungi, yang saya sudah katakan tadi. Jadi situs web untuk Anda boleh cari tahu karunia-karunia rohani Anda. Boleh di capture ini, boleh di capture. Yang ini lagi. Jadi ini boleh dikunjungi ya. Oke, sampai di sini pembahasan saya, Karoli, Kak Jimmy. Terima kasih Pendeta. Baik, Pendeta ada yang kita mau diskusi, tapi kita punya waktu sudah jam 8:08 ya untuk waktu Indonesia Tengah. Pendeta, kita masuk dalam breakout room 5-7 menit boleh ya? Ya. Terlalu panjang tadi, Kang. Sorry. Nggak masalah, Pendeta. Kak Jim, kita boleh bagi dalam 5 kelompok. Kakak, nanti di breakout room kita akan Pendeta boleh off dulu dia punya slide. Oke.
Berapa lama diskusi, Caroline? Berapa menit diskusi, Caroline? Lima menit, Kak. Sorry. Para peserta bisa bergabung ke dalam breakout room ya.
We have been called to follow Christ. We are to preach, we are to teach, we are to fight. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go where you lead me, here am I, send me Lord, I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world worshiping. In all the nations, in all the world, where he sends me, yes, I will go. I will go where you lead me, I will go where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go where you lead me, here am I, send me Lord, I will go. I will go, I will go, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go where you lead me, here am I. Para Samudra, silakan. Oke, selamat malam semua. Oke, puji Tuhan, kita telah berdiskusi di breakout kita pada malam ini, dan saat ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita pada malam ini, dan saya mohon setiap kelompok untuk menulis nama-nama di chat room yang akan mempresentasikan hasil diskusi kita pada malam ini. Dari kelompok pertama sampai kelompok kelima. Dari kelompok pertama ada, sekarang kelompok pertama, dipersilakan. Di sini di chat room belum ada yang ditulis. Atau langsung saja dari kelompok pertama, dipersilakan untuk perwakilan dari kelompok pertama, dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dan waktu yang diberikan hanya 2 menit. Ada kelompok yang pertama,
Di chatroom kami belum melihat. Kalau belum, kita lanjut dulu ke kelompok yang kedua. Perwakilan dari kelompok 2. Ada kelompok 2. Kelompok 2 Pendeta Palari. Oh ya. Kelompok 2 Pendeta Palaris, dipersilakan. 2 menit. Oke, baik, selamat malam. Sorry agak terlambat karena memang situasi kurang mendukung, makanya saya juga matikan kamera ini. Di kelompok 2 tadi, di room 2, mungkin waktu yang tidak cukup, jadi masih banyak teman-teman di kelompok 2 yang mau mau mengusulkan atau memberikan jawaban sehubungan dengan program yang ada di jemaat-jemaat mereka. Namun karena waktu yang tidak memungkinkan, sehingga ada beberapa hal yang bisa kami catat. Ada beberapa hal yang mungkin di jemaat-jemaat yang ada di room kami, ada kegiatan-kegiatan yang cocok dan memberikan daya tarik untuk anak-anak muda, khususnya untuk jangkauan keluar. Di antaranya ada Compassion, ada Health Expo, ada juga evangelisasi pemuda atau kelompok kecil orang-orang muda, dan juga ada kegiatan yang menarik yang orang-orang muda buat selama ini, yaitu kunjungan atau tukar mimbar dengan jemaat yang lain. Nah, memang hal ini semua bisa terjadi, artinya bisa terwujud kalau memang kita bisa memikirkan bagaimana supaya kegiatan masing-masing ini bisa difasilitasi oleh majelis jemaat, bahkan juga anak-anak muda memang bisa disupport, didukung. Nah, untuk Compassion, hal-hal yang bisa dilakukan adalah yang pertama, mencari lokasi yang tepat sasaran untuk berbagi kasih, ya, di mana sasarannya terutama untuk tempat yang belum mengenal gereja Advent, belum tahu tentang apa itu Minta maaf Advent. Kak, 10 detik lagi. Oke, dan saya rasa mungkin itu saja karena waktu. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Kak Palari. Sekarang kita lanjut di kelompok yang ketiga. Di sini ada Kak Mikael, Kakak Mikael. Dipersilakan 2 menit. Baik, terima kasih. Selamat malam, Shalom. Puji Tuhan, Tuhan menjadi bagian bagi kita semua yang mengikuti kegiatan ini. Adapun hasil diskusi di kelompok kami tadi, sebagaimana penjangkauan keluar untuk orang muda yang berhasil, sebagaimana yang telah disaksikan lewat jemaat-jemaat dari teman-teman yang ada di grup tadi. Adapun penjangkauan keluar yang berhasil adalah kelompok pendalaman Alkitab. Ketika mereka bisa share, dapat membagikan kepada orang lain, sehingga ada yang berhasil lewat jemaat mereka. Kemudian yang kedua, lewat pendekatan penginjilan lewat persahabatan. Ada kesaksian tadi lewat orang tua dari orang muda, bagaimana mereka bersahabat dengan baik dengan tetangga mereka, sehingga mereka mencari tahu seperti apa kita sebagai orang Advent, sehingga mereka menerima karena mereka bersahabat dengan baik, sehingga mereka boleh memenangkan tetangga mereka. Kemudian ada juga lewat kegiatan orang muda, lewat persahabatan, tentu persahabatan yang baik, sehingga
dampak dari hasil ini adalah sahabatnya ini yang dari non Advent akhirnya menerima kebenaran, kemudian dia dapat bersekolah di Unglap. Demikian yang boleh disampaikan dari hasil dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Mikael. Sekarang kita lanjut di kelompok yang keempat. Kelompok yang keempat boleh dipersilakan. Di chatroom belum ada yang ditulis. Kelompok yang keempat. Kalau belum ada, kita lanjut dulu kelompok yang kelima. Ada kelompok kelima, dipersilakan. Mohon maaf tadi saya salah ketik di chatting. Kelompok 1 ada Kak David Ricky. Oh iya, kelompok 1 Kak David dipersilakan. Oke. Ya, oke. Oke, silakan. Oke, selamat malam. Apakah suara saya kedengaran? Boleh, boleh. Boleh, oke. Terima kasih. Jadi ini dari kelompok kami ada beberapa hal yang kami sempat bicarakan, tapi karena waktu jadi nggak sempat ngobrol banyak. Tapi ini ada hal yang bisa dibagikan, yaitu program yang bisa dilakukan di jemaat kami. Contohnya adalah membagikan takjil pada saat ini ya, takjil kepada saudara-saudara kita, kemudian membuat program singing band untuk datang ke yang sudah pernah dilakukan ya, ke rumah-rumah sakit, ke rumah sakit Advent pada saat itu ya, rumah sakit Advent Bandung, dan banyak pasien yang merasa terberkati, kemudian charity clinic ke tempat yang dekat dengan gereja, karena kita ingin agar masyarakat sekitar mengenal kita. Kemudian kita membagikan traktat, ya. Dalam membagikan traktat ini pasti ada tantangannya, tetapi yang kita pengen tahu adalah bukan bagaimana orang menerima traktat itu, tapi bagaimana orang menolak traktat yang kita berikan. Kenapa? Kita perlu tahu, karena kita perlu belajar kenapa orang itu menolak menerima traktat kita. Nah, apakah pada saat kita menyampaikannya kurang berkenan atau bagaimana, dan akhirnya kita boleh bagikan traktat di setiap pintu tol ya kita pada saat itu. Kemudian kita sudah melakukan kunjungan ke panti jompo, dan ada salah satu dari orang tua kita yang tinggal di panti jompo itu yang berkeinginan Maaf Kak, 10 detik lagi. Ya, masuk ke gereja kita untuk belajar. Dan itu semua bisa dilakukan lewat persetujuan jemaat dan dukungan orang tua dan dukungan juga dari orang muda. Itulah hasil dari kelompok kami. Tuhan memberkati. Oke. Kita lanjut di kelompok yang keempat. Kak Sweetly, dipersilakan 2 menit. Baik, Shalom. Selamat malam. Program untuk pelayanan jangkauan keluar ya. Tadi kami dari kelompok 4 tidak sempat berdiskusi,
tidak sempat berdiskusi panjang lebar karena semua diam ya. Tapi ada sedikit yang saya mau bagikan untuk jangkauan keluar. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Kak Korompis, yaitu melalui persahabatan. Persahabatan ya artinya tentunya akan berbaur dengan mereka. Jadi bersahabat ini bukan hanya kepada orang-orang ya persahabatan kepada orang-orang muda, dan dari orang-orang muda ini maka kita akan mengenal keluarga mereka. Nah, keluarga mereka tentunya ketika sudah mengenal itu akan lebih memudahkan bagi kita untuk masuk di dalam menyampaikan kabar Injil ini. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah jangan terlalu ekstrim, langsung doktrin sahabat begini ini. Lakukanlah pendekatan yang penuh dengan kasih, melihat apa yang menjadi kebutuhan mereka, ya kebutuhan mereka yang mungkin di dalam secara jasmani ataupun secara rohani. Jangan terlalu ekstrim, karena pengalaman pernah ketika kami melakukan pendekatan seperti itu, ada teman kami yang langsung ekstrim yang pada akhirnya dia diusir dari rumah itu. Ya, dia diusir dari rumah itu dan ya tidak jadi, ya tidak terjadi. Nah, itu salah satunya. Yang kedua adalah kelompok kecil. Nah, pengalaman yang kami buat, khususnya teman-teman saya, itu kami buat grup karena sekarang maraknya dengan online. Kami buat grup dan kami bukan hanya, yang kami lakukan adalah menjangkau terlebih dahulu orang-orang yang ada di dalam, kemudian baru kami kasih arahan ke mereka untuk menjangkau sahabat-sahabat yang di luar Gereja Masih Advent Hari ke-7. Dan puji Tuhan di grup kami ini masih tetap berjalan terus sampai saat ini sudah 1 tahun, sudah 1 tahun berjalan, dan banyak orang-orang muda dari luar yang ikut join juga. Jadi kami ada meditasi Alkitab, ada United Prayer, kemudian ada Bible Study juga. Nah, tujuannya untuk mereka-mereka yang dari luar Gereja Masih Advent Hari ke-7. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, yang terakhir dari kelompok 5 dipersilakan. Kelompok 5, silakan tulis juru bicaranya. Di sini SILT SAK, tolong di unmute, mungkin sebagai juru bicara di kelompok 5. Yes, selamat malam semuanya. Ya, oke, silakan. Kelompok 5 tidak bersuara, tidak buka kamera karena malu, segan. Kita dalam pelatihan, kita harus berani bercakap. Ya Kak Rolly? Jadi, kalau ikut dia, Ya, Kak. orang muda yang jadi jubir malam ini, apapun saya akan coba. Kita harus mengikut cara Yesus. Dia bercampur dengan orang, desire for their good, and he sympathized them, not only sympathize, but empathize. Bukan saja simpati, tetapi empati kepada mereka. Dan minister to their needs, melayani keperluan mereka. Won their confidence, memenangi keyakinan mereka. Dan akhirnya, ikutilah aku, kata, follow me. Di dalam kelompok, kalau kita mau menjayakannya, di dalam jemaat anggota jemaat kita, ada 2-3 program yang harus kita lakukan seperti sales group. Yang sekarang ini kita gunakan adalah give him 20 minit. Semua tahu itu kan? Give him 20. Nah, kalau pelatihan SYL di sini semuanya malu mau bercakap macam mana mau menjayakan jemaat kita. Macam mana mau menjangkau umat-umat di luar di sana.
Oke. Memandangkan juga kita di dalam pandemic world, uncertain world pandemic, kita tidak diizinkan oleh pemerintah untuk keluar. Jadi cara yang kita bisa gunakan adalah through virtual seperti ini, Zoom. Itu saja dari kelompok 5, saya kira. Terima kasih. Oke, terima kasih puji Tuhan. Presentasi diskusi kelompok kita pada malam ini telah selesai. Dan sekarang mungkin ada respons dari Pendeta John Taga dari presentasi tersebut. Dipersilakan. Oke, terima kasih puji Tuhan. Makasih ya. Saya tadi masuk di kelompok 5 bersama-sama dengan saudara kita dari Malaysia ya, Kak Bartolomeus ya. Memang kalau berdasarkan materi yang kita sudah terima tadi, ya sudah itu mungkin closing statement yang bisa saya berikan seperti apa yang dikatakan oleh Kak Barto tadi, Bartolomeus dari Malaysia, bahwa metode yang paling baik yang sudah ditinggalkan dalam melayani, dalam bersaksi adalah mengikuti teladan Yesus. Jadi berbaur dengan orang lain, berbaur dengan masyarakat, kemudian lihat kebutuhan mereka apa, kemudian selanjutnya penuhi itu. Kalau sudah semua terpenuhi, maka kita tinggal memanggil mereka untuk mari ikutlah. Itu sudah ada di pembahasan tadi. Closing statement-nya ada di situ. Jadi semoga di dalam menyampaikan bukan di dalam menyampaikan, di dalam kita melakukan penginjilan, metode-metode yang tepat sesuai dengan jemaat kita dapat lakukan. Metode apa saja? Ada yang Anda sudah buat tadi metode-metode itu, mau berbaur dengan masyarakat, itu artinya penuhi kebutuhan masyarakat, atau kamu buat KKR, silakan buat kelompok kecil, itu yang terbaik, maka pekerjaan Tuhan akan terlaksana. Tapi ingat, ini khusus untuk anak-anak muda. Ini khusus untuk anak-anak muda. Bawalah anak-anak muda kita ini menjadi berani seperti yang dikatakan oleh Kak Bartolomeus tadi. Jangan malu untuk menyampaikan ide-ide kita. Karena orang muda itu penuh dengan ide. Tetapi kita berani untuk mencoba, tapi harus dengan keseriusan. Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta John Taga. Demikian sesi presentasi kita pada malam ini. Selanjutnya saya persilakan kepada MC. Aiston, silakan. Baik, terima kasih untuk Kak Arus Samudra yang sudah memimpin akan diskusi, dan terima kasih juga bagi Kakak John Taga yang sudah memberikan materi pada malam hari ini. Saya percaya bahwa kita semua terberkati dengan materi di malam ini, dan saya secara pribadi merasa bersyukur dengan materi yang sudah diberikan. Semoga menjadi pembekalan untuk kita semua. Baik, langsung saja kami serahkan kepada Kakak Pendeta John Taga untuk memimpin kita dalam doa. Baik, kakak-kakak sekalian, kita akan akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, ya Allah kami pemilik alam semesta, kami memuji Engkau pada malam hari ini oleh karena kasih setiamu luar biasa, mempertemukan kami semua, para kakak-kakak Master Guide, yang siap untuk melayani
dan siap untuk memberikan pelatihan kepada adik-adik kami di jemaat. Dan pada saat ini Tuhan, kiranya semua materi yang kami sudah terima dari pemateri pertama sampai pada pemateri yang ke-9 pada saat ini, itu semua boleh berguna dalam tugas pelayanan kami. Engkau akan berkati semua panitia yang sudah membuat akan acara ini, agar mereka diberikan hikmat akal budi surga, agar mereka juga diberikan selalu roh pelayanan yang baik, sehingga mereka akan terus melayani Tuhan di bidang kepemudaan ini. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sudah menggunakan kami dalam pelayanan sampai pada saat ini, maka Engkau juga yang akan terus melengkapi kami dengan kuasa-Mu dalam tugas pelayanan ini ke depan. Manakala kami akan berpisah dari Zoom ini, dan kami akan beraktivitas di tempat kami masing-masing, ataupun kami akan beristirahat pada malam ini, kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam kontrol-Mu saja. Inilah doa kami Tuhan, kami mau tutup semua kegiatan kami pada malam hari ini, dan berharap kiranya Engkau terus memberkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Kakak John Taga. Dan saat ini kami serahkan langsung kepada panitia. Baik, terima kasih banyak Kak Iston yang sudah menjadi MC malam hari ini. Juga terima kasih untuk Kak Arus Samudra, Kak Stanley MK yang bertugas MC dan doa buka. Terima kasih banyak untuk Pendeta John Taga atas nama pelayanan pemuda Advent bidang SYL Unicorn Indonesia Kawasan Timur, mengucapkan terima kasih banyak. Dan berapa di antara kita juga mau mengucapkan terima kasih, silakan melambaikan tangan, silakan menunjukkan jempol baik secara virtual ataupun menggunakan ikon pendeta. Semua mengucapkan terima kasih untuk materi yang luar biasa pada hari ini. Baik kakak-kakak, tidak terasa kita sudah tiba di materi ke-9, dan pertemuan berikut adalah materi terakhir untuk 10 jam seminar. Silakan melengkapi semua portofolio kakak-kakak, baik secara digital maupun secara hard copy, karena setelah pertemuan ke-10, maka kita akan mengecek semuanya kelengkapan untuk menjadi portofolio kakak-kakak, baik prasyarat sampai seminar-seminar 10 jam. Jangan lupa semua sertifikat yang Anda terima per pertemuan itu juga boleh di-print kalau Anda akan melengkapi portofolio secara hard copy, atau boleh memasukkannya dalam satu file jika Anda akan Anda memilih untuk direview dalam bentuk digital. Pertemuan kita pada minggu depan, pembicara kita juga tidak kalah profesional di bidang pelayanan pemuda, yaitu Pendeta Rudy Franz. Demikian pengumuman dari kami. Dari Kak Jimmy ada? Baik, Kak Jim, mau taking picture atau saya? Boleh. Oke, silakan Kak Jim. Ya, tolong dibuka kameranya semuanya. Oke. Ya, saya harap bukan hanya pada saat taking picture ya, tapi nanti pada waktu diskusi juga silakan on kamera. Kakak-kakak wajahnya ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Kalau hanya disembunyi di belakang off kamera itu kan rugi sekali. Oke, siap ya semuanya. 1, 2, 3. Senyum semuanya.
1, 2, 3. Tahan ya, masih ada 2 slide. 1, 2, 3. Iya, terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, sudah Kak Roli. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk kita semua yang sudah hadir. Terima kasih untuk pembicara Pendeta John Taga. Terima kasih Terima untuk kasih para semua. direktur